Sebelumnya di Lost. Pada akhirnya Jack pun menurut. Lalu di luar, Ben sudah ada menanti Juliet. Pria itu mengatakan, "Kerja bagus Juliet," ucap Ben sembari tersenyum penuh misteri. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 Episode 2. Pada episode 2 ini dilanjutkan dengan Juliet yang memberikan makanan dan minum untuk Jack di ruangan kurungannya. Kali ini Jack sepertinya pasrah-pasrah saja dan tidak mencoba untuk berontak. Juliet lalu menemui Ben. Ben sendiri tampak sedang sibuk di sebuah ruangan yang dipenuhi layar monitor. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Colin mendatangi mereka. Colin memberitahu bahwa Brian yang ditugaskan untuk berpatroli di pulau menemukan si orang Irak yang bernama Said itu yang secara mengejutkan memiliki sebuah perahu layar, ungkap Colin. Jadi Ben segera memerintahkan Colin untuk membentuk sebuah tim yang akan merampas perahu layar tersebut. Ben berkata dengan tegas, "Colin, aku menginginkan perahu itu, oke?" Colin menjawab, "Ya oke, Kapten." Sementara itu Said, Jinsu dan Sunhwa saat ini sedang berada di atas perahu cukup jauh dari daratan biar aman. Mereka masih menunggu kedatangan Jack dan kawan-kawan. Tapi ini sudah 1 hari sejak mereka menyalakan sinyal. Jinsu dan Sunhwa mulai risau mengapa Jack dan kawan-kawan tidak kunjung-kunjung datang. Said lalu menduga kalau Jack Everybody sekarang tengah berada di wilayah utara yang terhalang oleh pegunungan. Bisa saja Jack Everybody tidak bisa melihat sinyal asap hitam yang mereka nyalakan. Jadi Said memutuskan untuk memajukan perahu ke bagian pulau sebelah utara dan mereka harus membuat sinyal asap hitam yang baru. Singkat cerita, Said, Jinsu dan Sunhwa berhasil menemukan dermaga yang waktu itu Jack dan kawan-kawan dibawa ke sana. Mereka cukup terkejut melihat ada sebuah dermaga di sana. Tapi Said menduga bahwa dermaga itu sudah tua. Terbukti dari permukaannya yang sudah ditumbuhi tumbuhan dan lumut. Orang-orang yang membangunnya pasti sudah tidak ada di sini, pikir Said. Jadi Said yakin pasti aman. Ia berencana akan membuat sinyal asap hitam di dekat dermaga. Meskipun di situ Jinsu terlihat kurang yakin. Di wilayah kandang, Danny dan kawan-kawan The Others membebaskan James dan Cat. Mereka lalu membawa 2 sejoli itu ke sebuah tempat. Di situ, Danny memerintahkan James dan Cat untuk bekerja. Intinya mereka berdua dipaksa untuk bekerja. Tapi sebelum ke sana James dan Cat sempat diberi makan dulu kok tadi. Cat tidak mau bekerja. Ia ingin dipertemukan dulu dengan Jack untuk memastikan apakah Jack masih hidup atau tidak. Namun Danny tidak menerima pertanyaan atau protes apapun. Ia langsung memberi hukuman pada James dengan menyengatnya menggunakan senjata listrik sampai James ngajungkel. "Jadi coba saja kalau mau protes atau berontak," ancam si Danny. Hey! Get back to work. Ketika sedang asik bekerja, Cat dihampiri oleh Alex, anaknya Daniel, secara diam-diam. Alex menanyakan apakah di kandang ada seorang pemuda bernama Carl. Sepertinya Alex mencarinya. Namun Cat menjawab tidak tahu, hanya ada ia dan James di tempat kandang. Mendengar itu Alex langsung pergi. 2 jam kemudian James dan Cat masih bekerja. Tidak hanya James dan Cat sih, ada beberapa orang lain juga. Terlihat James sangat kelelahan. Juliet lalu memberikan botol minumnya dibagikan kepada James. Akan tetapi James malah membuang air itu sambil tersenyum licik. Pandai banget dia bikin orang kesel ya. Tetapi James seperti sangat iba ketika melihat Cat yang tampak benar-benar kelelahan. James yang tidak tahan melihat itu lalu memutuskan untuk menghampiri Cat dan memeluknya. Danny dan rekan-rekannya tentu saja langsung menyoraki James. "Woi, kerja yang bener woi, jangan malah pacaran," teriak si Danny.
Danny datang untuk menghajar James, tetapi di situ James melakukan perlawanan. Ia berhasil memberi pukulan keras pada wajah Danny dan James pun berhasil merebut salah satu senjata api mereka. Tetapi Juliet selangkah lebih maju daripada James karena saat ini dia sudah berada di samping Kate, menodong wanita yang James cintai dengan sebuah pistol. Sehingga James pun tidak punya pilihan lain selain menyerah. Kembali pada Said, Jinsu, dan Sunhwa di dermaga. Mereka bertiga sedang menyiapkan sinyal asap hitam untuk Jack dan kawan-kawan. Tetapi ketika sedang asik mempersiapkan, Sunhwa tiba-tiba ngomong ke Said kenapa Said berbohong. Sunhwa bisa mengetahui kebohongannya Said saat ini. Said tidak berniat menyalakan api untuk Jack. Said pun mengaku sebenarnya Said sudah menduga kalau Jack dan kawan-kawan sekarang ini pasti sudah berhasil ditangkap oleh The Others. Said juga bisa melihat banyak jejak-jejak kaki di permukaan dermaga yang terlihat masih baru. Mungkin itu jejak kemarin. Jadi Said berencana untuk menyalakan api, memunculkan asap hitam. Tujuannya adalah memancing para The Others kemari. Ketika para The Others memutuskan untuk datang menyelidiki, Said sudah bersiap untuk menyergap. Said akan membunuh mereka satu persatu lalu menyisakan 2 orang untuk disekap dan diinterogasi lagi. Kali ini tidak akan ada lagi yang menghalangi Said untuk menyiksa orang The Others. Dan Said meminta Sunhwa untuk merahasiakan ini dulu dari Jinsu. Ya, meskipun Sunhwa agak keberatan karena Said saat ini membahayakan nyawa mereka bertiga, tapi Sunhwa dengan berat hati menyetujui rencana Said demi menyelamatkan Jack dan kawan-kawan. The fire is lit. It will be too late to go back. I'm sorry, but I'm going to have to ask you to lie to Jin for another 20 minutes. Tapi tak lama kemudian Jinsu mendatangi Said sambil meminta pistol. Jinsu terlihat sangat bete. Meskipun ia tidak bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi selama di sini perlahan-lahan Jinsu mulai bisa memahami percakapan bahasa Inggris. Jadi Jinsu sudah tahu tentang rencana Said ini dan Jinsu meminta pistol dari sekarang. Meskipun Jinsu terlihat kecewa pada Sunhwa dan Said karena sudah berbohong, tapi Jinsu bersedia untuk membantu Said. Namun ia ingin Sunhwa untuk tetap di perahu demi keselamatannya Sunhwa. Said pun sebenarnya berpikir begitu. Tapi sebelum Sunhwa pergi ke perahu, Said memberitahu kalau di perahu ada sebuah pistol yang Said simpan. Sunhwa bisa menggunakannya untuk berjaga-jaga. Singkat waktu, hari pun sudah gelap. Said dan Jinsu sudah siap di posisinya untuk menyergap. Tetapi mereka berdua terlalu naif karena mereka tidak sadar bahwa The Others tidak sebodoh itu untuk masuk perangkap tikus. The Others itu lebih pintar, dan yang paling penting adalah The Others justru mengincar perahu layar yang dibawa mereka. Benar saja, Sunhwa yang sedang berlindung di perahu layar justru malah merasakan mara bahaya, bukannya aman. Di luar terdengar suara beberapa langkah kaki orang-orang misterius yang membuat lantai perahu berderit. Sunhwa segera mengambil pistolnya dan bersiap siaga. Tiba-tiba salah satu dari The Others masuk ke tempat itu. Dia adalah si Colin. Sunhwa pun memunculkan dirinya sambil menodongkan pistol. Sunhwa ingin agar The Others melepaskannya dari perahu ini. Ya kalau kalian mau bawa perahunya ya bawa aja boleh, begitu kata Sunhwa. Tetapi Colin malah tidak mau membiarkan Sunhwa pergi. Dan Colin malah berpikir kalau Sunhwa tidak akan berani untuk menembak. Namun Sunhwa tidaklah seperti yang selama ini kita lihat. Di balik sosok baik dan lembutnya Sunhwa ternyata tersimpan sosok lain yang membagongkan teman-teman. Sunhwa tanpa ragu langsung menembak si Colin. Jinsu dan Said yang mendengar suara tembakan dari arah perahu langsung panik. Mereka berdua segera kocar-kacir berlari ke arah perahu layar. Sunhwa sendiri saat ini berusaha meloloskan diri lewat sebuah jendela perahu. Meskipun Zik sempat menembakinya, tapi Sunhwa berhasil lolos dan selamat, tidak terkena tembakan dari Zik.
The Others di situ berhasil merebut perahu layar. Jinsu tampak sangat bersyukur karena Sunhwa baik-baik saja dan ia langsung membawa istrinya itu ke daratan. Beberapa menit, Said meminta maaf kepada Jinsu dan Sunhwa karena dirinya tidak mau mendengarkan, sehingga harus berakhir dengan Sunhwa yang hampir saja meninggoy dan mereka pun kehilangan perahu layar. Namun Jinsu dan Sunhwa sepertinya tidak mempermasalahkan hal itu selama mereka bertiga baik-baik saja dan selamat sentosa. Scene lalu flashback. Di masa lalu, ternyata teman-teman, si Sunhwa telah berselingkuh dengan si Mang Botak. Aduh, Sunhwa, ternyata dugaanku benar. Sunhwa sebenarnya mengandung bayinya si Mang Botak, bukan bayinya Jinsu. Parah sih si Sunhwa nih. Tapi, pada saat itu apesnya malah terciduk oleh bapaknya Sunhwa. Bapaknya Sunhwa terlihat sangat murka. Namun ia tidak melakukan apapun, hanya menyuruh Sunhwa untuk berpakaian, lalu bapaknya Sunhwa pun pergi dari sana. Singkat cerita, bapaknya Sunhwa memanggil Jinsu. Detik itu juga ia memerintahkan Jinsu untuk membunuh si Mang Botak. Tapi bapaknya Sunhwa sama sekali tidak memberitahu apa alasannya kepada Jinsu. Awalnya Jinsu menolaknya, dan bahkan lebih memilih untuk berhenti bekerja untuk bapaknya Sunhwa. Akan tetapi di situ bapaknya Sunhwa berkata dengan sedih, Jinsu, karena kau sudah menikahi putriku, kau sudah kuanggap anakku sendiri. Si Mang Botak sudah mempermalukanku. Sebagai anakku, kau harus mengembalikan kehormatan keluarga kita. Mendengar hal itu, pada akhirnya Jinsu mau menerima misi dari bapaknya Sunhwa. Singkat cerita, setelah menguntit si Mang Botak cukup lama, akhirnya Jinsu berhasil mendapatkan kesempatan untuk menghajar si Mang Botak di saat si Mang Botak sedang sendirian. Jinsu dengan penuh emosi menghabisi si Mang Botak tanpa belas kasihan. Di situ si Mang Botak terus berkata, maafkan aku, maafkan aku. Mungkin si Mang Botak berpikir kalau Jinsu sudah tahu perbuatannya dengan istrinya Jinsu. Padahal sebenarnya si Jinsu sekarang emosinya meluap-luap adalah karena perasaan sedihnya dengan pekerjaan yang ia lakukan. Jinsu terlihat hendak menembak wajah si Mang Botak, tetapi Jinsu tidak bisa. Ia pun menyuruh si Mang Botak untuk pergi sejauh-jauhnya dan jangan pernah lagi menginjakan kaki di wilayah ini. Kalau aku sampai melihatmu lagi, aku janji lain kali akan membunuhmu, Botak, bentak Jinsu. Si Mang Botak pun kena mental. Melihat Jinsu yang menangis membuat Mang Botak semakin merasa bersalah. Pada akhirnya, Mang Botak memutuskan untuk bunuh Dirman dari atas gedung dan meninggoy. Mungkin dia tidak tahan dengan rasa bersalahnya dan rasa malunya. Jinsu terlihat sangat terkejut. Flashback berakhir, kembali pada James dan Kate yang dimasukkan lagi ke dalam kandang. Kate di situ cukup khawatir pada James dan James menjawab dia baik-baik saja. Menurut James, saat ini mereka harus diam dulu dan menunggu momen yang tepat. James yakin para The Others akan lengah suatu saat dan mereka bisa memanfaatkan momentum itu. Tapi James juga sedikit membahas tentang Juliet. Menurut James, Juliet itu seperti pembunuh berdarah dingin. James sangat yakin Juliet pasti bersedia menembak Kate sampai mati tanpa ragu tadi. Dan tanpa mereka sadari, sebenarnya semua momen di kandang itu beserta percakapan mereka bisa dilihat dan didengarkan oleh Ben di ruangan keamanan. Setelah itu Ben pun memutuskan untuk mengunjungi Jack di ruangannya. Sebelum berbicara ke intinya, Ben sedikit bercanda. Lucu ya Jack, seminggu yang lalu aku loh yang berada di posisimu, ungkap Ben. Kemudian Ben mulai berbicara serius tentang alasan mereka mengurung Jack di sini. Ben menginginkan Jack untuk mengubah perspektifnya tentang mereka, bahwa mereka yang Jack sebut The Others ini bukanlah orang-orang jahat. Jika Jack mau diajak kerjasama dan tidak memberontak, Ben menjanjikan Jack untuk bisa pulang ke rumah, pergi dari pulau misteri ini. Tapi di situ Jack tertawa karena ia tidak percaya. Menurut Jack, Ben juga sudah menipu Michael dan Walt. Jack sangat yakin kalau Ben dan kawan-kawan sebenarnya juga sama, terjebak di pulau ini dan tidak bisa kemana-mana. Tetapi Ben segera membantah hal itu. Justru sebenarnya Ben bisa pergi dari pulau ini kapanpun dan sebebas dia. Ben selalu bisa berkomunikasi dengan dunia luar.
Bahkan Ben membuktikannya dengan menayangkan siaran TV olahraga malam ini di Amerika. Jack tampak sangat terkejut. Lah, terus kalian ngapain semua di sini? Di pulau ini? Gabutkah? Tanya Jack. Namun Ben malah menjawab, nah, itulah pertanyaannya. Dan kami belum bisa menjawab sekarang, Jack. Yang kami butuhkan adalah kau mau bekerja sama dengan kami. Maka kami bisa memulangkanmu kapan saja saat kami sudah memutuskannya. Begitu ungkap si Benjamin. Lost bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.